Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Yunardi, dosen daring. Kalau di video sebelumnya kita mengganti tombol power dari si Huawei P9 Lite ya. Sekarang ini baterainya yang gembung itu ya, udah kelihatan gendut gitu ya. Jadi tadinya emang udah gendut, cuman saya iris sedikit supaya keluar anginnya karena ini nggak terlalu nggak terlalu dipakai baterai karena ini si HP-nya dipakai untuk overhead kamera di komputer gitu ya. Jadi nggak penting baterainya mau tahan lama apa enggak. Tapi ternyata sekarang karena abis itu gendut lagi dan udah jadi lembek baterainya, udah parah banget gitu ya. Jadinya bukan cuman kalau kemarin-kemarin gendut tapi masih nyala gitu walaupun begitu dicabut kabel kabel datanya mati langsung, tapi kalau sekarang itu walaupun dicolokin kabelnya tetap mati dia. Jadi ya udahlah, mau nggak mau terpaksa dong harus diganti. Dan ini enaknya karena tadi udah gembung jadi udah gampang bukanya karena udah ada bagian yang merekah gitu kan. Kalau kemarin kan masih rapet ya, karena waktu itu udah sempet gembung terus saya iris sedikit supaya keluar anginnya. Nah dan bisa rapat lagi. Sekarang udah enggak nih, udah sama sekali mati gitu ya. Jadi matinya tuh random lagi, kadang-kadang lagi kalau lagi bagus ya bagus, tapi ntar tiba-tiba bisa mati sendiri walaupun powernya masih dicolokin, kabel datanya masih dicolokin gitu ya. Nah ini bukanya dia tetap nggak tetap harus hati-hati karena si backdoor covernya itu ringkih banget ya, plastiknya plastik biasa gitu yang gampang banget melewat ya. Jadi bukannya kayak nah dikituin tuh, tek tek, jadi agak kayak dikagetin gitu ya, tek, jadi nggak bisa dicongkel pelan-pelan. Jadi begitu kita udah tahu itu klemnya, jadi agak disentak, disentak dikit. Kemudian ini lagi masih ada lemnya gitu ya, jadi dia eh, apa namanya ya, seharusnya sih ada kayak lem LCD di sekelilingnya, tapi waktu itu saya udah nggak pakein karena saya tahu bentar lagi bakal dibuka lagi gitu ya. Nah ini lemnya tuh di bagian baterai ya. Bagian baterai itu kayak ada double tape atau apalah gitu ya. Dulu waktu awal sih bukanya susah banget, sekarang udah enggak. Nah ini udah tuh gembungnya parah ya, gembung banget. Cuman ada satu hal lagi yang harus diingat di sini kalau mau ganti baterai ya. Di baterai itu ada antena NFC ya. Near Field Communication itu yang kalau kita beli baterai baru nih ya, itu nggak ada. Jadi kita harus baterai lama jangan langsung dibuang, diambil dulu tuh si bentuknya kayak stiker yang warnanya putih tuh ya. Itu karena dia ada colokan ke mainboard. Berarti itu antenanya gitu. Dia ada colokan ke mainboardnya. Dan itu harus, kalau kita mau buang baterainya itu harus di remove dulu, karena kita akan pasang di baterai yang baru. Jadi karena itu udah lama, jadi sebenarnya sih dia kan bentuknya stiker. Cuman kalau kita paksa cabut stikernya, pasti rusak gitu, pasti rusak. Jadi mendingan kita sayat pakai cutter, hati-hati ya karena ini baterai kan. Sayat pakai cutter sehingga pelindung baterainya ikut kepotong gitu ya. Kalau kita berusaha, tadinya saya berusaha tuh untuk dikletek gitu ya, cuman nggak bisa karena udah terlalu lengket dan pas begitu dibuka ada yang kebongkar gitu ya, bagian-bagian elemen antenanya. Jadi ya udahlah, mendingan dipotong aja gitu, disayat itu. Nah ini kalau nggak salah yang di video sebelumnya ada satu baut ya, kita profit ya di sini satu baut. Jadi waktu dibongkar bautnya ada 5, tapi pas dipasang lagi yang kepasang 4, satu entah di mana gitu harusnya dia masuk, cuman ya udahlah, toh masih jalan gitu ya. Dan ini kan bukan dipakai buat bepergian, karena ini dipakainya statis gitu ya di atas kepala saya. Dan nah sekarang pakai apa pas lagi ngerekam ini? Sekarang pakai kamera si Sony ZV-1M2 something kalau nggak salah ya namanya. Biasanya kalau overhead video kayak gini saya pakai si handphone ini. Jadi dia emang ya, kalau handphone tuh ya fokusnya suka lari-lari kan. Cuman enaknya kalau pas kita mau ngasih lihat, zoom in gitu, mau ngasih lihat hal yang kecil, itu tinggal kita deketin dia langsung autofocus gitu kan. Banyak webcam yang nggak autofocus kan, yang dia fix fokusnya. Kalau ini autofocus, walaupun
kadang suka lari-lari gitu ya, kadang suka fokus, kadang suka enggak, cuman lebih sering berhasilnya kok. Nah, ini mainboardnya sudah bisa dibuka. Nah, tapi hati-hati karena ada kabelnya dicabut dulu. Sebentar, ini bukan mainboard, kecepatan kita kalau mainboard ini. Ini masih pelindungnya ya, apa metal shieldnya itu ya. Nah, dia ada kabel buat si fingerprint itu ya. Kabel buat fingerprint dicabut dulu. Oke, udah. Baru nanti ini kita buka si mainboardnya supaya kita bisa buka baterai. Kayaknya sih nggak perlu cabut mainboard. Cuma nanti ya di video ini saya nyabut mainboard. Kenapa? Karena tombol power padahal kan baru diganti. Jadi ternyata tombol power itu kayak ada frame-nya, bingkainya yang dari plastik. Nah, si plastiknya itu entah kejepit atau gimana, jadi sudah berubah bentuk gitu ya. Jadi nggak bisa menopang lagi si tombol power. Jadi kesana seolah-olah tombol powernya tuh kayak mendem ya, mendelep gitu, padahal enggak. Itu mendemnya bukan karena tombol powernya rusak, tapi karena bingkai penahannya itu udah nggak berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya gitu. Jadi akhirnya nanti ini ya, itu biasa kayak dulu video saya yang awal, diganjelnya pakai apa? Pakai blister obat, dipotong kecil banget gitu ya, dan dimasukin hati-hati pelan-pelan. Karena kalau terlalu kecil dia gampang hilang gitu. Jadi harus pas tingginya, jangan kepanjangan karena ntar bakal nggak bisa ditutup, ntar si frame-nya ataupun mungkin bahkan backdoor covernya gitu. Nah, ini pas buka ada satu lagi masalah sih ya di baterai ya. Baterai itu pasti ada double tape-nya dan biasanya banyak gitu ya. Jadi ini harusnya harusnya pakai pemanas kan. Saya nggak punya sih. Pemanas kan murah. Iya murah, wattnya gila kan. Kalau nggak salah sih cuman berapa ratus ribu gitu ya. Kalau saya nggak salah ingat ada yang 300, ada yang 800, ada yang 2 juta gitu kan. Cuman concernnya bukan itu, concernnya wattnya. Karena wattnya yang pasti, seingat saya yang paling kecil tuh 650, ada yang 1000, ada yang 1500 watt ya. Jadi nggak bisa nih di sini nggak kuat gitu. Jadi apa? Karena kan di sini udah screennya udah ke cabang-cabang, kepake buat AC ada 3, ada 4 kan. Begitu apa mesin air lah segala macam, kulkas ada 3 segala, ya itulah pokoknya. Jadi nggak muat gitu untuk mendedikasikan cuman buat hot air gun, bukan apa-apa. Mungkin kalau bagi orang yang emang kerjanya reparasi elektronik, itu penting buat dia ya. Kalau saya enggak, saya bukan tukang reparasi. Ini kan kalau istilahnya yang saya pinjam dari salah satu komentator waktu itu, saya tuh tukang servis dadakan gitu kan. Jadi bukan kerjaannya servis. Kalau ada barang punya saya yang rusak, saya servis sendiri gitu kan. Apalagi kalau misalnya, kayaknya udah tinggal ganti baru. Ini masih bisa, bukan apa-apa sih. Karena kan ini begitu dibuang jadi sampah gitu. Kalau misalnya langsung hancur nggak masalah, tapi kan nggak hancur kan. Lama-lama numpuk sampah kita. Sampah Indonesia termasuk salah satu produsen sampah terbesar gitu. Kalau kita bisa daur ulang, oke. Tapi kan kayaknya belum. Apalagi di sini profesi pendaur ulang itu belum jadi profesi yang diminati orang. Karena kan ya let's face it gitu. Kita lebih suka jadi orang kere tapi kelihatan kaya daripada jadi orang kaya kelihatan kere gitu. Karena appearance is everything gitu kan ya. Makanya banyak orang kan kemana-mana pakai dasi, pakai jas gitu kan, walaupun duitnya pas-pasan. Atau mungkin punya iPhone 14, 15, 16, 17 gitu tuh, walaupun nyicil kredit gitu kan. Ya nggak masalah sih, bukan apa-apa. Cuman saya ngelihatnya ya itu salah satu efek gitu. Kenapa daur ulang nggak banyak dilakuin orang? Karena menguntungkan itu udah bukan rahasia kok, banyak lihat aja video di YouTube, lihat aja di berita di mana itu menguntungkan. Cuman kan sampah bau gitu kan, mi gitu. Jadi kesannya kayak apa ya, walaupun bukan berarti saya nggak mau ke sana. Saya udah lewat masa produktif, saya udah pensiun di sini, udah dulu saya kerjanya di
di bidang perbankan, kemudian di IT, di komputer, habis itu kemudian sekarang ngajar gitu kan. Ini saya cuman bilang kalau kenapa saya pengen tetap, jadi walaupun saya udah bukan di usia produktif, saya pengen tetap bisa berkontribusi, paling nggak itu nggak nambahin sampah gitu. Kenapa ngomongin itu, lihat tuh baterainya udah dibuka. Jadi pas ngebongkar tadi ya kan, untuk ngebuka double tape-nya, lemnya itu kan perlu sedikit pakai cutter gitu, ada yang dipotong dikit, karena kalau nggak itu baterai ini udah lembek banget loh ya, udah nggak kaku deh. Jadi pas dibuka gitu agak-agak fleksibel ya gitu. Nah, ini udah bagian belakangnya. Nah, ini yang putih-putih di depan itu si NFC antenanya itu jangan lupa ya untuk diambil sebelum baterainya dibuang gitu ya, atau mau di recycle atau apa. Jadi antena NFC-nya. Jadi soalnya kalau enggak jangan kaget ntar begitu pas make lah NFC-nya mana, nggak ada. Karena ini walaupun saya cuman pakai buat overhead kamera, tapi NFC-nya tuh saya pakai banget buat isi ulang e-money. Karena kalau handphone yang baru sekarang itu kadang-kadang suka ajaib, suka nggak bisa baca. Karena e-money itu kan ada macam-macam ya. Ya kita bukan ngomongin bank issuernya, jadi banknya kan bisa ada BCA, ada BRI kan. Bukan itunya, kita ngomongin standar teknisnya. Dia kan pakai kartu Mi Fair ya. Mi Fairnya kan ada yang versi lama, versi baru, ada yang tipis, ada yang tebel. Saya lupa berapa mili gitu ya tebalnya, dan ada yang tebelnya beda-beda. Dan untuk yang tebelnya sama pun itu chipnya ada yang beda-beda. Dan yang paling tebel itu biasanya yang tip model lama ya. Paling tebel itu bahkan kalau nggak salah itu yang saya masih punya tuh yang Mandiri pertama kali keluar gitu ya e-money-nya, itu bahkan udah nggak bisa dipakai di gerbang tol ya, tapi itu masih bisa dibaca gitu di si Huawei ini. Jadi NFC-nya bagus gitu yang ini. Jadi kalau punya saya yang kemarin Xiaomi Redmi Note 10 Pro, dia kan ada NFC, cuman yang pasti kalau e-money Mandiri yang lama dia nggak bisa. Tapi yang baru kan ada beberapa saya kan, itu dia ada yang bisa dibaca, ada yang enggak. Yang bisa dibaca kadang hari ini bisa, besok enggak. Agak aneh gitu ya. Coba dia udahlah, mungkin peletakan antena atau apalah, nggak tahu saya ininya. Yang penting si Redmi Note 10 Pro nggak bisa. Kemudian kemarin tuh ada Samsung. Oh enggak, Samsung nggak ada NFC. Yang ada NFC-nya satu lagi kalau saya nggak salah Infinix, kalau nggak salah ya. Cuman tuh punya anak saya, dan kan untuk bisa kita pakai kita harus install itu dong. Install aplikasinya dong ya kan, either itu Tokopedia atau BCA atau apa. Sementara kalau BCA nggak mungkin kan, dia kan karena nempel ke nomor HP gitu. Nah kalaupun kita pakai yang lain, kayaknya di HP anak saya tuh udah sesek ya, udah banyak banget game-gamenya atau apa, dan nggak mungkin bisa kalau pas lagi pengen isi money dianya lagi kemana, dia lagi ngapain gitulah pokoknya. Jadi makanya kenapa ini masih saya karyakan juga buat kalau lagi mau ngisi e-money, karena NFC-nya sangat-sangat reliable, sangat bagus gitu ya. Jadi kalau mau ngisi e-money, ngambil dulu handphonenya dari atas kepala gitu, baru di ini. Nah ini bagian mainboardnya yang mau ini ngapain sih saya tunjukin ya? Oh itu cuman mau ngasih lihat aja kalau masalah si skrup itu kan. Lihat nih di sini nggak ada lubang lagi buat skrup, masih misteri itu ada kelebihan satu skrupnya di mana gitu ya. Masih penasaran sih sebenarnya. Cuman anyway ya sudah. Nah ini kayaknya baru ketemu, baru nyadar. Aduh ada masalah di ini. Ini ngapain lagi? Ada masalah. Ini kan udah dibongkar semua. Oh ini lagi bingung ngebukanya gimana. Jadi ini skrup untuk si mainboard udah dicabut semua. Kok masih ketahan, masih belum membuka. Ternyata kan dia kayak ada slotnya gitu, apa namanya ya. Dia kayak masih ada yang nahan gitu, tapi bisa dibuka dengan diungkit ke samping atau gimana gitu ya. Nah ini lagi itu baru nyadar tuh. Baru nyadar itu ada antena NFC-nya kan. Oh iya ntar dibuka gitulah. Nah ini belum nyadar kalau tombol powernya bermasalah. Karena keselip gitu ya, bukan karena rusak, karena keselip aja. Nah ini lagi berusaha untuk gimana? Karena saya lihat video di YouTube ada gimana caranya membuat handphone bisa nyala pakai kabel aja, either kabel power atau kabel data, tapi nggak pakai baterai. Dan ini use case-nya sangat pas kan buat saya yang emang handphonenya nggak kemana-manain.
emang nggak wireless, emang ditaruhnya di tempat yang ada baterai, yang ada listrik atau ada jalur kabel data gitu ya. Jadi yang diambil itu cuman apa namanya ya, istilahnya cuman BMS-nya aja. Nah ini lagi ngeliat-liat nih, ini BMS-nya sebelah mana, bisa nggak nih gua robek apa ya dirobek aja atau dicabut. Kalau yang contoh di video di YouTube yang saya lihat itu dia eh, pakai solder ya, karena dia itu Xiaomi Redmi 5A, jadi mungkin agak gampang gitu ya. Nah ini diklaim dong, diklaim pakai solder listrik, tahu kan apa namanya? Aduh itu susah banget dicabutnya, nggak bisa dicabut. Bisa ya dirobek, di cut pakai tang cucut gitu ya. Nah kalau ini lagi ngomong ngebuka Captain tape-nya ya, ada selotip kuning itu ya, yang anti tahan panas segala macam. Jadi dibuka dulu, pengen ngeliat nih, di bagian titik mana soldernya. Di sini belum tahu kalau nggak ada solderannya. Dia pakainya dulu bilangnya solder titik, ada yang bilang ya apa ya, solder listrik atau whatever apalah itu. Tapi pokoknya ini nggak pakai timah gitu, nggak pakai timah, cuman pakai plat nikel ya, plat nikel. Terus ada kayak titiknya ditekan-tek gitu kan. Nah kayak gitulah kurang lebih ya. Nah ini buka dulu selotip-selotipannya itu supaya ntar bisa ngelihat dulu ya BMS. Jadi BMS itu yang pokoknya yang kayak PCB gitulah, di bagian either di bagian atas baterai, di bagian depan, di bagian belakang, di mana, tapi pokoknya si bentuknya kayak PCB kecil gitu. Itu BMS-nya, si battery management systemnya. Jadi itunya tetap dipasang, ntar kita nyari jalur positifnya, kalau negatifnya pakai lempengan logam yang ada di HP. Nah, disambungin ke jalur charging port di HP, kemudian pas begitu dicolok data atau power, dia nyala. Kalau nggak gitu, misalnya baterai cabut nih, kayak gini sekarang ya, kita langsung colokin power atau data, dia nggak nyala. Handphone lain nggak nyala. Kalau handphone ini itu rese nih, PHP banget ya, nyala, tapi boot loop, ngebut kan, udah begitu mau masuk ngebut lagi, masuk ngebut lagi, masuk ngebut. Rese banget emang PHP. Tadi saya pikir wah nggak perlu nih gua cabut ngambil BMS, tungguin kan lama kan Android ya, tungguin gitu kan ya, ngebut lagi, oke nggak apa-apa lah, mungkin lagi cigukan doang dia ya, lagi kaget karena nggak ada baterai gitu ya, ya ngebut lagi, ya ngebut lagi, ya ngebut lagi, sampai berkali-kali. Sudahlah, berarti emang nggak bisa nih, emang harus pakai BMS. Cuman saya waktu itu lagi ngurut, nggak ketemu dong jalur ininya. Jadi kalau di videonya kan dia bilang cari titik yang di situ keluar arus 5 volt. Saya cari 5 volt nggak ada. Jadi pas dicolokin data gitu ya kan, ada powernya kan, 5 volt nggak ada, adanya 4 volt. Jadi ada beberapa titik ada yang 4 volt, ada yang 3 volt, beda tipis kan. Sementara itu kan tegangan normalnya si lithium ion kan 4,1 dan 3,7 gitu kan. Ya adanya 4 sama 3 volt. Ada 3, something gitu ya. 3 volt, 4. 4-nya ada 2 titik, 3 voltnya ada 1 titik. Bingung kan, mana nih yang 5 volt? Karena di video bilangnya mau 5 volt ya kan. Saya kan nggak terlalu ngerti elektronik, saya cuma berpatokan pada instruksi video aja. Wah, saya pikir mungkin karena ini data kali ya, powernya kurang. Ya udah saya pakai charger beneran. Charger beneran sama dong, 4 volt, 3 volt juga. Jadi waduh, nggak berani deh, karena saya nggak punya skillnya. Mau nyontek tapi nggak pas contekannya kan. Yang satu bilang 5 volt, saya cari 5 volt, saya nggak nemu. Atau emang di saya itu bukan 5 ya, mungkin 4, nggak tahu. Makanya karena nggak ngerti, nggak punya ilmunya, udahlah ganti baterai baru aja, karena emang udah beli, udah nyampe. Jadinya kan udah pakai ini aja, malas pakai baterai lagi, ntar gendut lagi, pasti gendut. Karena apa? Karena kan ini dicolok ke kabel data terus, kabel data mengandung power kan, pasti lama-lama akan gendut juga. Walaupun lama sih, karena kan ini Huawei dari pertama beli, dari launching baru loh, belasan tahun ini sempat saya pakai sebagai daily driver handphone harian waktu masih baru. Kemudian abis itu dipakai anak saya yang si Jihan, abis itu dipakai sama si Ali, abis itu saya pakai buat overhead kamera, baru dia gendut. Lama sih sebenarnya. Jadi nggak apa-apa lah, berarti kita pakai baterai aja ya. Ya sebenarnya ngeles sih, karena saya nggak punya skillnya untuk tadi ya ngerunut jalur
5 voltnya di mana, ataupun mungkin sebenarnya nggak usah 5 volt, bisa 4 volt ya. Orang yang ngerti gampang tinggal bilang. Kalau saya kan nggak, gue nggak mau ambil resiko ntar salah gitu kan. Kalau saya punya ilmunya saya bisa ambil keputusan itu, tapi kan saya nggak punya ilmunya. Kan nebak-nebak, yang mana nih, 4 apa 3 nih? Kalau emang bisa, yang mana nih, 4 apa 3? 4. Nah, yang 4 ada 2 titik, yang mana nih? Ya itu kan, itu dia masalahnya gitu. Nah, ini dia baterai barunya ya, sekalian kita unboxing. Jadi sekalian unboxing, sekalian ngetes dong ya kan. Buka, terus pasang, lihat bisa apa enggak. Kalau bisa oke, kalau enggak ya udah balikin kayak biasa gitu. Kesannya kayak sering, enggak sih? Bukannya sering dapat barang defect, tapi pernah gitu kan. Jadi ini kan gunanya kita unboxingnya lengkap gitu kan. Mulailah dari handphonenya dibongkar sampai kita buka si paketnya. Jadi ini buat security aja, karena semua barang yang saya beli online itu pasti saya unboxingnya pakai video dari dulu karena memang apa ya, itu mencegah supaya kita tetap merasa tenang aja kan. Pak penjualnya bagus kok, penjualnya kenal, ternyata kayak gitu, malah jadi marah kan. Kalau ini kan enggak, saya nggak bakal marah karena saya punya semua arsipnya. Jadi walaupun maaf ya enak aja, gue kan pakai buru-buru, penting, urgent, ya udah nggak apa-apa, balikin. Mau gimana kan, kita marah atau nggak marah nggak merubah keadaan, ya mendingan nggak marah ya nggak. Kita marah malah merugikan diri sendiri, ngabisin energi gitu. Nah, jadi kalau dulu malah saya agak-agak psycho ya. Jadi waktu saya bongkar paket itu saya nggak mau merusak. Saya cari jalur slot tipnya di mana supaya pas dibuka, pertama itu paket bukan cuman nggak hancur, tapi nggak rusak gara-gara slot tip nggak rusak. Kemudian kalau ada bubble wrapnya nggak dihancurin sedikit pun. Karena dulu itu saya kumpulin ya sampai penuh satu lemari. Tadinya mikir, iya bisa buat dipakai. Cuman kan ternyata yang masuk lebih banyak daripada yang dipakai gitu kan. Jadi lama-lama numpuk banyak banget. Ya udahlah, akhirnya saya kasih ke orang-orang lah itu. Mau pakai nggak? Ya oke lah, akhirnya udah nggak disimpan lagi karena emang effortnya terlalu banyak gitu. Karena kalau zaman dulu saya unboxing buka itu lamanya minta ampun. Karena benar-benar bikin supaya dia kondisinya tetap pristine, tetap nggak ada salah sedikit pun, nggak ada robek, nggak ada cacat, nggak ada apa-apa gitu. Nah, ini ternyata dia untuk dampenernya itu ya, baterainya dia bukan pakai tumpukan koran dilecekin, tapi di dalamnya tuh ada kayak serbuk-serbuk kertas ya, bekas kalau kita ke penghancur kertas tuh kan ada kayak kertas yang berbentuk serbuk gitu ya. Nah, itu dipakai dalam. Jadi ngotorin banget. Sebenarnya sih mungkin dia bagus kali ya buat ininya, buat mencegah goncangan segala macam. Cuman nah itu PR banget itu buat ininya buat ngebersihin ya. Karena kan di situ lagi lengket-lengket tuh kan, lengket bekas double T bekas apa gitu. Jadi harus satu-satu gitu kan, cabutin dulu. Tapi ngapain di videoin juga? Ya iyalah, udah nggak apa-apa. Ini cuma nunjukin karena ini ada hubungannya dengan si baterai ini ya. Si baterai yang ini saya masih lupa kalau harus nyabut si NFC-nya dulu. Jadi ini belum ya. Ini belum nyadar. Sebenarnya sih kayaknya sempat kepikiran. Cuman mikirnya udahlah, ngapain NFC, emang perlu. Baru inget kan, iya Imani kan ngisinya pakai ini. Berarti harus dicabut. Nah itu kan, ini udah sempat lihat tuh. Iya itu ada putih-putih. Apa ya tadi ya? Cuman udah pasang dulu. Ntar gampang, kayaknya NFC nggak penting. Ya, terus habis itu lupa kalau buat refill, buat top up gitu kan. Imani pakainya ini gitu. Sebenarnya kan di handphone di bawah juga ada yang pakai, itu handphone istri saya ada, handphone anak saya, cuman kan kurang reliable gitu. Beda-beda karena kan kita punya ada beberapa kartu, kadang yang ini kemarin bisa sekarang enggak. Terus yang satu lagi emang dari kemarin nggak bisa gitu kan. PR banget. Kalau ini bisa semua. Even yang super jadul yang punya Mandiri pertama kali itu masih bisa. Yang bahkan di gerbang tol udah nggak bisa. Jadi emang ini mantep banget nih. Jadi mungkin sama sih kayak punyanya si Samsung Galaxy S yang flagship gitu, bagus juga. Cuman kan harganya gila, beda jauh sama ini. Udah gitu ini sekarang secondnya yang masih bagus masih mahal loh, 1 juta 2 juta itu nggak tahu gimana. Yang BNOB kali ya atau BNIB, nggak ngerti juga. Stok lama
barang baru stok lama. Nah ini kayaknya baru udah nyadar ya. Terus akhirnya kan nggak mau ngerusak kan, jadi coba bisa nggak sih gua kletek nih stikernya, karena dia bentuknya kayak stiker gitu ya. Terus di dalamnya ada spiral dalam bentuk antena tembaga gitu kan. Nah ini pas mau buka, waduh si stikernya aja udah rusak, belum lagi ntar si antena tembaga atau apanya. Masih mikir gimana ya. Nah masih mau ini kan, bisa nggak ya. Cuman akhirnya nggak bisa ya. Akhirnya saya saya sayat jadinya sebagian dari pelindung baterai yang silver tuh ya ikutan harus disayat juga. Nah ini nyoba pakai, ini pakai kabel data dulu. Ini pakai kabel data. Sebenarnya nggak masalah sih, orang ini udah ada baterainya udah waktu di sini saya belum tahu ini bagus apa enggak ya. Cuman karena udah ada baterai, harusnya mau pakai kabel data ataupun kabel power harusnya bisa ya enggak. Nah cuman ini waktu itu apa ya masalahnya? Kayaknya seperti biasa sih, ini agak-agak lebih panjang dari biasa. Nah itu udah nyala. Ini udah nyala. Oh iya, yang bikin lebih panjang itu karena again kayaknya di sini belum nyadar kalau tombol powernya. Oh enggak, ini lagi ngecharging. Karena kan begitu awal nih baterai udah habis banget ya. Jadi kan karena ini stok lama ya baterainya. Kalau misalnya HP-HP yang stok baru mungkin istilahnya masih ada 50%, 40%, 60%. Ini karena stok lama benar-benar habis banget ya. Habis banget. Tadi saya pikir, aduh kayaknya baterainya rusak, jelek nih. Mau nggak mau kita harus bikin BMS, nyabut BMS nih kan. Cuman tungguin dah, di charge aja dulu deh. Charge lama nih. Makanya akhirnya nanti ini ada bagian video yang saya percepat. Karena nunggunya lama loh ya. Nunggu itu bisa berapa jam gitu ya. Jadi saya percepat 20 kali atau berapa kali. Pokoknya dipercepat sekali deh. Nanti ada saya tulis di ininya kayak. Nah, ini belum nyadar kalau tombol powernya bermasalah ya. Atau udah nih. Karena pas dipencet nggak bisa-bisa kan. Kayaknya tombol powernya nggak ngaruh nih. Nah, ini udah nih kayaknya. Baru nih nyadar kan. Kok nggak bisa sih gitu kan. Kok tombol power dipencet nggak ngaruh sih. Jadi ini setengah-setengah ya. Oh mungkin emang lagi ngecas, mungkin lagi nunggu. Karena kan sama aja kayak iPad kalau kehabisan baterai banget ya, benar-benar banget habis. Dia kan harus nunggu gitu kan. Dan ngecasnya nggak bisa pakai charger data, nggak bisa pakai kabel data, harus pakai colokan batok charger gitu ya. Kan kalau dia istilahnya di atas 20%, dia bisa ngecharge pakai dengan dicolokin ke komputer gitu kan. Kalau habis banget nggak bisa, harus pakai batok charger yang emang wattnya gede gitu. Nah ini lagi ngelihat karena barunya ini kayaknya ini udah nyadar ya tombol powernya bermasalah. Cuman kan capek ya, kenapa? Karena mau ngakses tombol power itu harus nyabut metal plate yang di atas. Untuk nyabut metal plate kemudian harus nyabut mainboardnya juga gitu loh. Tapi ini nanti. Ini kayaknya lagi nge-charge dulu terus saya tinggal nonton. Nah, kan dipercepat 20 kali gitu ya. Nah, ini nge-charge kayaknya ini makanya sini saya tinggal gitu ya. Terus balik lagi ngelihat, ngetes lagi masih belum gitu kan. Ya nggak sabaran orangnya ya. Terus udahlah tinggal aja yang lama, tinggal nontonnya yang lebih khusyuk gitu ya. Nontonnya lebih lama. Jadi kalau nggak salah saya lupa saya nonton apa ya. Kayaknya film si Mad Max yang baru, Furiosa apa gitu ya. Jadi nontonnya lebih serius gitu. Jadi ini tapi ini lama saya percepat loh ya. Jadi ini paling cuma berapa menit sih ininya. Ini kayaknya belum nyadar kalau tombol powernya bermasalah. Dan tadinya kan padahal saya nggak punya stok gitu kan tombol power. Gimana karena nggak tahu kalau sebenarnya dia nggak rusak gitu. Jadi pas dibongkar baru kelihatan nggak apa-apa nih tombol powernya, karetnya masih banyak. Nah itu udah mulai kelihatan ya, tuh udah mulai bisa ngebut, alhamdulillah gitu kan. Cuman again ini nanti masalah seperti biasa nih. Cuman di sini bagusnya dia si tombol powernya tuh nggak habis kemakan gitu, kayaknya jauh lebih kuat. Ini kayaknya masih ori apa enggak ya? Kayaknya sih masih ori tombol powernya.
Ini masih ori gitu ya. Walaupun di sini kan framenya, bingkai penahannya itu cuman plastik loh. Oh, jadi dia kan kalau yang di Xiaomi Mi A2 dia kan besi. Jadi besi ketemu besi, yang kalah itu adalah si tombol power. Tombol powernya karet dalamnya kan. Karetnya itu yang selalu habis. Kalau ini karena bingkainya plastik juga, jadi ya habisnya bareng-bareng. Jadi bingkainya juga ikutan bermasalah gitu ya. Walaupun ini masih bisa diakalin pakai si blister obat. Sama kayak waktu itu awal-awal Xiaomi saya waktu pas saya belum ada tombol power. Bukan belum ada, tapi ngelihatnya masih tebel gitu ya tombolnya. Kok gak bisa dipencet? Ternyata cuma perlu diganjel aja gitu. Cuman akhirnya dia tuh agak dalam kalau si Xiaomi itu. Jadi kalau kita tingginya kurang pas ngeguntingnya, dia tuh merosot masuk ke bawah entah kemana jadinya gitu kan. Itu dia. Nah ini udah bisa. Ini kayaknya masih CSOK ini karena saya lagi nonton Furiosa ini ya. Jadi ini udah bisa. Ini kayaknya MIUI keberapa itu, terus harus mencet apa lah ya, oke atau apa gitu. Karena ini stuck di sini ya. Bukan stuck sih sebenarnya, tinggal dia ada pilihan apa, kita tinggal pilih yes, no atau apa, whatever. Udah, habis itu udah langsung bisa jalan. Ini berarti kayaknya itu siang power itu saya nggak video ini. Karena apa? Ini ngerjainnya injury time banget ya, udah mau jam 12 malam. Jadi begitu ngeliat udah capek gitu kan, udahlah biar ngerjainnya biar cepet gitu kan, langsung caranya tuh nggak pakai cara-cara sopan gitu. Pakai cara-cara brutal gitu kan. Ini mana sih, aduh gua nggak punya stok nih tombol power, gimana nih, bisa nggak pakai apa nih yang ganjel, pakai SIM card ketebelan, pakai blister obat, bisa, pakai kertas bisa nggak, plastik bisa nggak, diuntal-untal gitu kan. Karena udah kalap gitu kan, udah mau tidur gila, udah capek banget gitu. Karena pas di hari ini saya ngerjain ini, itu saya sambil ngerjain ada 3 hal yang lain yang kelar semua gitu ya. Kalau nggak salah bikin box sprayer, habis itu benerin dispenser atau apa, habis itu ini yang ketiga gitu kan. Wah udah udah fed up banget, udah inilah tingkat ke energinya udah habis, tingkat kesabaran udah habis gitu kan. Nah cuman oke, ini begitu udah muncul logo Huawei udah nggak masalah nih kan. Sebentar, ini baru nyadar nih, karena begitu dia muncul, karena kan ROM-nya udah saya ganti nih ya. Begitu dia reboot, kita harus mencet tombol power, karena kalau nggak dia akan boot looping. Jadi dia bilang kan, ini tombol ROM-nya ROM-nya udah diganti nih, please press power to boot atau apa gitu kan. Nah kayak gini lah. Nah ini masih bisa, cuman berarti ini belum nyadar. Maksudnya udah nyadar tapi masih belum ini, karena kayaknya di sini juga saya nggak sempet video ini waktu masukin antena NFC-nya, karena masukinnya biasa aja sih, tinggal ditempel, karena kan dia udah nggak lengket lagi ya. Males saya pakai double tape, karena di kabelnya itu tinggal dijepit, karena yang awal juga kayak gitu, tinggal dijepit ke lempengan metalnya itu aja, jadi dia udah terjepit dengan sendirinya. Cuman emang akhirnya saya kasih slot tip lagi sih, biar nggak geser-geser aja yang bawahnya. Jadi waktu itu karena kan dia jadi yang saya slot tip bukan bagian di antenanya ya. Jadi kan dia saya sayat gitu ya. Jadi masih ada bagian lebihan-lebihan di sekelilingnya. Nah itu yang saya slot tip supaya dia nggak mengganggu kemampuan antenanya gitu ya. Oke, ini sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.